Assalamualaikum sobat-sobat Watikuku. Nama saya Azri Zakiyah. Saya penulis dan pembaca asli dari Indonesia. 7 turunan orang Jawa. Belum kenal kan? Gak apa-apa. Memang saya belum terkenal dan saya biasanya cuma berkeliling di dunia gaib. Nah, saya mau menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Kuiku sebagai berikut. Apa yang pertama kali membuat Kak Azri ingin menjadi penulis? Wah, ini waktu itu saya masih remaja. Saya ulang tahun ke-15 itu mendapat hadiah laptop dari orang tua. Terus saya sekolah SMA di sekolah unggulan di Mantika Malang. Anaknya pinter-pinter, teman saya pinter-pinter. Jadi saya kalau nggak membuat sesuatu, saya merasa apalah saya di sini. Akhirnya waktu itu saya karena suka nulis, saya memanfaatkanlah laptop pemberian orang tua saya dan waktu-waktu luang yang saya punya. Walaupun waktu itu banyak sekali tugas di sekolah ya. Waktu itu saya sekolah di Mantika Malang, anaknya pinter-pinter, teman-teman saya berprestasi, saya akhirnya membuat sesuatu yang berbeda. Nah, di kelas 1 itu akhirnya saya menerbitkan novel pertama dan saya menjadi penulis novel pertama dalam sejarah Mantika Malang. Nah, itu kan motivasi saya waktu itu. Saya pengen membuat sesuatu yang lain dari yang lain. Akhirnya lanjut sampai sekarang. Pertanyaan berikutnya, sejak kapan mulai menulis dan sudah berapa judul novel yang pernah ditulis? Kalau nulis mulai 13 tahun yang lalu ketika saya kelas 1 SMA. Itu sekitar 2007. Saya mulai menulis secara profesional. Artinya saya menulis novel, kemudian mengirimkannya ke penerbit mayor, diterbitkan dan dijual di toko buku seluruh Indonesia. Novel pertama saya kelas 1 SMA itu judulnya Mawar Surga. Kelas 2 saya menerbitkan novel lagi judulnya Alunan Vektor Allah. Alunan Vektor Allah ini meraih juara 1 lomba nasional, lomba kompetisi penulisan fiksi keagamaan yang diadakan Departemen Agama waktu itu 2008. Jadi novel kedua saya mendapatkan juara nasional. Terus kelas 3 saya menerbitkan satu novel lagi judulnya Twinning. Nah, sampai saat ini judul buku saya sudah ada 20. Khuder adalah novel yang ke-21. Khuder adalah buku yang ke-21. Jadi di antara 21 buku yang saya terbitkan, itu 6 di antaranya novel. Khuder adalah novel yang ke-7. Jadi setelah Mawar Surga novel pertama, Alunan Vektor Allah novel kedua, Twinning novel ketiga, kemudian ada lagi I dan A sekitar tahun 2013, ada Aif dan ada Gus Faham. Jadi 6 tadi. Khuder nomor 7. Yang novel I dan A ini alhamdulillah dulu pernah menjadi salah satu materi kuliah di Swinburne University Melbourne. Jadi salah satu bab di novel I dan A yang saya tulis itu pernah dijadikan mata kuliah di Australia sana. Doakan yang Khuder ini bisa sukses juga ya. Kegiatan Kak Azri selain menulis apa? Wah, ini pertanyaan yang sangat panjang karena saya nulis sudah 13 tahun. Jadi mulai sekolah SMA sampai S1, sampai selesai magister, sampai saya kerja, sampai ganti-ganti pekerjaan. Itu saya sambil sambil menulis. Jadi saya tidak pernah menjadi penulis full ya waktu itu. Saya hidup normal sebagaimana manusia pada umumnya. Jadi nulis itu sebagai hobi aja. Itu adalah produk dari waktu-waktu luang yang saya punya. Nah, kalau sekarang kesibukannya apa? Sekarang saya full menjadi ibu dari anak-anak saya. Kak Azri membuat novel yang berjudul Khuder. Kapan kakak mulai menuliskannya dan berapa lama proses pembuatannya? Khuder itu asal mulanya 2017, 3 tahun yang lalu. Jadi 2016 saya kebetulan lolos seleksi penulis emerging writers di
Ubud Writers and Readers Festival. Tahu kan ya? Festival sastra terbesar di Asia Tenggara yang diadakan di Bali. Waktu itu saya untuk pertama kalinya kenal dengan seorang Yahudi dan kawan baik sampai sekarang, namanya Arnold Zebel. Jadi saya satu panel dengan orang-orang luar negeri semua. Ada Arnold Zebel dari Australia, Annabel Smith dari Australia, terus ada Amanda Liko dari Amerika, sama Louis Doughty dari Inggris. Jadi satu panel saya aja yang orang Indonesia waktu itu. Dari situ saya mulai terinspirasi untuk menulis tentang diversity. Jadi saya kenal dengan agama Yahudi, kenal dengan kepribadian orang-orang Yahudi. Ternyata tahun depannya saya terpilih menjadi exchange writer. Jadi pertukaran penulis Australia dan Indonesia. Saya mewakili Indonesia, dikirim ke Emerging Writers Festival Melbourne 2017. Di sana saya juga menjadi pembicara di Melbourne, dan akhirnya saya ketemu lagi lah dengan orang-orang yang saya temui di Bali tahun sebelumnya. Nah, di situ saya sudah mulai merancang plot Khuder. Pada tahun yang sama, di 2017 itu, saya mengajukan pengajuan dana untuk program residensi penulis yang diadakan KBN dan Kemendikbud waktu itu. Jadi, seperti Agustinus Wibowo, Ahmad Fuadi, dan teman-teman penulis lainnya, yang mereka juga dapat grant untuk residensi penulis di negara-negara yang mereka tuju, saya pun akhirnya mendapatkan grant juga ke Australia untuk mengadakan riset. Jadi Khuder itu ditulisnya mulai 2017 sampai tahun itu juga, karena saya nikah, akhirnya saya punya anak, saya hamil, akhirnya Khuder agak terhenti secara teknis karena saya harus membagi waktu dan lain-lain. Mulai aktif ditulis lagi secara serius, diselesaikan itu dari tahun lalu, jadi November tahun lalu. Nah, selesainya kapan? Selesainya pada saat deadline lomba kuiku kemarin, jadi bulan Juli ya. Jadi mulai November sampai Juli itu aktifnya. Tapi telurnya mulai terbentuknya dari 3 tahun yang lalu. Jadi bisa dikatakan penulisannya hanya beberapa bulan, cuma konsepnya dan risetnya itu yang mulai dari 3 tahun sebelumnya. Dari mana Kak Azri mendapatkan inspirasi untuk menulis novel Khuder? Jadi novel Khuder ini sebetulnya adalah novel misteri ya, novel yang dari sejak bab-bab awal sudah dipenuhi dengan pertanyaan, setiap bab diakhiri dengan pertanyaan, dengan kejutan, sampai pertanyaan, sampai nanti ada klimaksnya. Bahkan di klimaks pun masih ada pertanyaannya lagi, masih ada misterinya lagi. Jadi itu adalah proses spiritual. Tapi Khuder ini bukan novel religius ya, jadi saya tidak bisa mengatakan ini novel religius karena di situ ada banyak sekali keberagaman latar belakang. Jadi kemasannya adalah novel surrealis, spiritualis, yang misteri. Inspirasinya ya dari pertanyaan-pertanyaan spirit yang ada di kehidupan saya sendiri. Manusia selalu punya pertanyaan tentang alam semesta, tentang penciptaan, tentang Tuhannya, tentang hal-hal yang tidak bisa mereka lihat, yang tidak bisa mereka raba, yang tidak bisa mereka indra. Nah, novel Khuder ini adalah kemasan dari pertanyaan-pertanyaan fundamental yang dimiliki oleh setiap manusia tadi. Jadi inspirasinya dari situ. Australia dipilih menjadi sebagian besar dari latar novel Khuder. Apakah ada alasan khusus pemilihan Australia itu? Nah, sebetulnya ini saya mengatakannya sebagai kecelakaan alam semesta ya. Mungkin ini salah satu misteri jagat raya. Jadi nggak ada kebetulan.
Jadi 2017 itu karena saya tiba-tiba secara mengejutkan mendapat kesempatan untuk ke Australia. Tiba-tiba saya punya kesempatan ke sana gratisan. Akhirnya saya jatuh cintalah dengan sejarah, dengan spiritual, dengan setting dari kota Melbourne di Australia itu. Jadi mau nggak mau, supaya dalam penulisan ini tampak nyata, saya menggunakan latar belakang tempat-tempat yang sudah pernah saya kunjungi. Nah, Khuder ini sekitar 60% itu latar belakangnya di Melbourne. Ada beberapa tempat di Melbourne yang saya jadikan setting, kemudian 10%-nya di Kuala Lumpur dan 30%-nya di Indonesia. Indonesia pun ini terbagi menjadi Jakarta, Samarinda, dan Jawa Timur. Nah, alasan khususnya ya tadi karena alam semesta memilih saya untuk datang ke Australia. Pasti ada alasan khusus kan? Nah, ternyata ada keunikan-keunikan tersendiri yang dimiliki oleh kota Melbourne yang tidak dimiliki oleh kota manapun di seluruh dunia. Saya pilihlah Australia. Bagaimana cara kakak melakukan riset dalam penulisan novel Khuder ini dan berapa lama? Saya membagi proses ini menjadi 3 ya. Awalnya persiapan riset, kemudian terjun risetnya, dan kemudian pengolahannya. Jadi persiapan riset ini saya memerlukan waktu yang cukup lama. Di tahun 2017 saya ikut Emerging Writers Festival. Di situ kan ada proses teknis yang tidak gampang ya untuk ke Australia. Jadi harus mengurus ini itu. Kemudian di sana juga harus sudah direncanakan nanti akan kemana saja, akan bertemu siapa saja. Hari-hari di sana akan dihabiskan dengan melakukan apa, ikut festival apa, bertemu dengan komunitas apa, kemudian datang ke tempat-tempat penting apa, itu sudah harus ada gambaran sebelumnya. Nah, itu saya memerlukan waktu berbulan-bulan. Jadi kedatangan saya ke Australia pertama kali terutama untuk itu, persiapan residensi berikutnya. Nah, kedatangan saya ke Melbourne untuk yang kedua kalinya di tahun yang sama itu adalah melaksanakan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi saya datang ke tempat-tempat yang sudah saya bayangkan sebelumnya, yang sebagian besar ternyata jauh di luar bayangan, jauh melebihi ekspektasi. Misalnya saya ke Digging Edge Theater yang sebelumnya saya hanya tahu di YouTube, sebelumnya saya cuma tahu di gambar-gambar. Ketika saya datang ke sana betulan, ternyata rasanya sangat jauh berbeda. Nah, ketika saya di podium ada di sana bertemu dengan beratus-ratus orang penulis bule, ternyata rasanya jauh lebih berbeda, jauh dari gambaran sebelumnya. Jadi proses kedua ini adalah untuk mendapatkan feel, perasaan, bagaimana rasanya tinggal di udara iklim yang sangat jauh berbeda dengan Indonesia. Waktu itu beku. Bagaimana rasanya bingung-bingung dikit mendengarkan aksen orang Australia yang ngomongnya kayak kumur-kumur. Kemudian bagaimana merasakan menjadi minoritas, bagaimana merasakan menjadi orang yang menjadi petualang lah ya. Jadi di proses kedua ini adalah proses petualangan dari rencana-rencana yang sebelumnya sudah disusun. Kemudian saya di sana selama kedatangan saya ke Australia yang kedua adalah selama 2 bulan. Nah, setelah itu nggak berhenti, ada proses terakhir yaitu proses pengolahan dari hasil residensi, hasil riset tadi. Jadi untuk memperkuat feeling, untuk memperkuat latar cerita, saya membutuhkan literatur. Jadi saya mengolah apa yang sudah saya rasakan dengan literatur yang
cukup menguatkan. Misalnya ketika saya menulis tentang The State Library of Victoria atau menulis tentang National Gallery of Victoria, di situ saya harus banyak membaca dong literatur tentang itu. Jadi bukan hanya saya datang ke sana sebagai turis melihat-lihat terus menulisnya, enggak, tapi terus risetnya masih berlanjut di rumah, masih berlanjut dengan memperkuatnya dengan literatur yang lebih menjanjikan lagi. Jadi itu proses yang sampai akhir penulisan pun masih tetap berjalan. Selama proses pembuatannya, apakah ada hambatan yang kakak temui dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Saya lebih senang mengatakan bahwa hambatan-hambatan ini cuma bikinan-bikinan saya sendiri aja. Saya cuma malas, saya cuma kurang bisa membagi waktu. Jadi saya menulis khuder ini kebanyakan di atas tengah malam. Jadi karena saya punya bayi, akhirnya saya harus menulis ketika bayi anak saya sudah tidur. Jadi saya menulisnya tengah malam kadang sampai subuh, kadang sampai pagi. Jadi ketika anak saya tidur, saya curi-curi waktu. Tapi sebetulnya saya nggak bisa mengatakan itu hambatan ya, karena apapun bisa dilakukan harusnya oleh penulis, dan harusnya setiap penulis bisa mengatur bagaimana konsep yang sudah mereka bikin bisa selesai tepat pada waktunya. Jadi itu nggak ada hambatan. Di novel khuder ini adakah part favorit kakak dan mengapa kakak menyukai part tersebut? Khuder ini sejauh ini adalah novel terpanjang yang pernah saya tulis. Awalnya 128.000 kata, sekitar segitu. Kemudian saya pangkas menjadi sekitar 91.000 kata. Jadi kalau ditulis di halaman A4 itu sekitar 430-an halaman, spasi 2. Nah, karena di Quickku harus dipotong-potong menjadi chapter-chapter tertentu, akhirnya saya bagi lagi menjadi 101 chapter. 101 chapter plus prolog dan epilog. Itu part favoritnya mana? Bisa dibayangkan ya, saya menulisnya tengah malam setiap hari. Jadi kondisi sepi, merinding, saya menulis novel misteri. Jadi hampir setiap selesai menulis satu chapter, saya selalu deg-degan. Part mana yang paling favorit adalah setiap akhir dari chapter-chapter yang saya tulis. Jadi setiap mau selesai satu bab, saya pasti di situ menyisipkan satu misteri, satu pertanyaan. Jadi part yang paling membuat saya deg-degan, yang paling membuat saya tegang itu adalah akhir dari setiap bab. Jadi akhir dari setiap 101 bab itu. Tentu saja nanti ada klimaksnya sekitar 90, chapter 90 ke atas itu nanti akan ada banyak sekali hal-hal tak terduga yang saya sendiri pun sebagai penulis kaget juga dengan apa yang saya tulis itu. Jadi mana yang paling favorit? Susah ya mengatakannya. Tapi hampir di setiap akhir chapter saya selalu merasakan ketegangan yang mendidih. Itu saya kira itu adalah bagian-bagian favorit yang dari novel yang saya tulis. Kakak mendapatkan juara 3 dalam kompetisi novel dan webtoon Quickku 2020. Apa yang akhirnya membuat kakak memutuskan khuder untuk diikutkan dalam lomba tersebut? Saya ini adalah penulis konvensional yang dari 13 tahun yang lalu langsung memulai debut pertama penulisan dengan menerbitkannya di penerbit mayor. Jadi novel saya sejak yang pertama sampai yang sekarang buku yang ke-21 itu hampir semuanya di penerbit mayor. Jadi saya nggak kenal dengan platform online kepenulisan dan lain-lain. Saya orangnya gaptek, saya orangnya aksesnya terbatas, kemudian mata saya juga nggak terlalu kuat kalau harus membaca novel lewat ponsel atau lewat laptop secara terus-menerus. Jadi saya
kenal pertama kali dengan platform online ya Quickku ini, karena ada kompetisi ini. Jadi Hooder ini awalnya tentu saja bukan ditulis untuk kompetisi, tentu saja bukan. Ini adalah hutang saya dari program residensi penulis. Jadi program residensi penulis itu adalah mengirimkan penulis Indonesia ke seluruh dunia untuk melakukan riset dengan PR untuk menerbitkan tulisannya yang sudah mereka tulis di luar negeri tadi, menerbitkannya di Indonesia. Jadi saya pulang dari Australia dengan membawa hutang menyelesaikan novel ini dan menerbitkannya. Nah, karena ada lomba, ada teman saya yang memberitahu bahwa ini ada lomba model baru nih, ada lomba yang harus diupload di platform online. Karena saya orangnya ketinggalan ya, mungkin dari dulu sudah ada lomba kayak seperti ini, cuma karena saya nggak tahu aja, akhirnya saya baru tahu kali ini. Akhirnya teman saya itu maksa, ayo ikut aja. Saya menuruti permintaan teman saya itu. Akhirnya saya cobalah mengupload satu persatu chapter Hooder yang kebetulan juga selesainya pun juga karena ada deadline dari Quickku ini. Akhirnya saya putuskan untuk ya nggak apa-apa lah, bismillah, kalau misalnya nanti nggak menang juga nanti pasti ada pengalamannya lah ya. Ternyata begitu tahu saingannya ada 7.000, ya sudah, saya yang nggak pernah ngupload di platform online ya sudah mundur saja. Itu pembacanya juga tidak sebanyak teman-teman yang lain yang sudah kenal dengan dunia penulisan online. Akhirnya ketika mendapat juara ketiga ya alhamdulillah, surprise. Ternyata cara baru selain menerbitkan novel secara konvensional ternyata bagus juga. Ternyata semua penulis juga harusnya bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Sobat-sobat Wati Quickku, saya yakin setiap dari karya kita, sebagaimana segala hal yang terlahir di dunia ini, pasti membawa nasibnya sendiri-sendiri. Jadi ada jodohnya. Ketika kita menulis kemudian gagal dalam satu kompetisi, belum tentu itu menjadi jalan nasib terakhir dari novel tersebut. Bisa jadi dia mendapatkan nasib yang lebih baik nantinya. Saya mau berbagi pengalaman. Jadi dulu novel saya yang pertama terbit ketika saya sangat remaja, ketika saya masih sangat kecil untuk ukuran novelis pada zaman itu. Jadi tapi novel kedua saya tiba-tiba mendapatkan juara nasional. Kemudian saya sering sekali ikut lomba penulisan dan kalah. Tapi kemudian ternyata novel saya yang kalah dalam satu kompetisi ternyata mendapatkan nasib yang jauh lebih baik dari kekalahan tersebut. Misalnya novel I dan A, dia pernah kalah lomba dengan seorang penulis novel profesional yang saya pikir nggak tahu diri karena dia ikut lomba juga dengan anak-anak remaja seusia saya. Ternyata novel I dan A mendapatkan nasib yang jauh lebih baik. Dia mendapat kesempatan untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dia diterbitkan. Dia menjadi jalan saya untuk pertama kali terpilih menjadi exchange writer atau pertukaran penulis ke Australia. Yang novel yang tadinya kalah dalam satu kompetisi, ternyata novel tersebut bisa membawa saya terbang ke benua lain yang pertama kali saya kunjungi. Kemudian novel tersebut juga ternyata dibedah, kemudian dijadikan satu bahan kuliah di universitas negeri di Melbourne. Yang saya nggak yakin kalau misalnya waktu itu I dan A menang lomba, waktu itu bisa mengalami nasib yang seperti itu. Saya nggak yakin. Jadi kekalahan saya sebelumnya ternyata membawa kemenangan baru yang jauh lebih baik, dan secara materialistis itu nilainya jauh lebih besar daripada ketika misalnya saya tadi menang. Jadi teman-teman semuanya
kita harus yakin apapun yang kita hasilkan itu nanti pasti akan punya nasib yang terbaik, yang mereka bawa sendiri-sendiri. Novel, apalah arti satu kompetisi kalau kita nyerah? Apalah arti kekalahan dalam satu lomba kalau kita nggak mencoba lagi? Jadi saya pun punya tekad suatu hari mungkin saya akan menulis novel yang jauh lebih baik dari Khudr dan bisa mengalahkan teman-teman saya yang sekarang menjadi juara. Nah, tetap semangat terus. Jadi yakin aja, pokoknya nulis novel yang terbaik, nanti pasti dia akan mendapatkan nasib yang terbaik insyaallah. Sobat dan sobat Patikutku yang suka petualangan, yang suka misteri, semuanya jangan lupa baca novel Khudr ya.